البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Kita masih di kitab Hudud tentang hukuman-hukuman. Sudah pada pertemuan telah lewat di bab hadis zani, had hukuman dari orang yang berzina apabila dia itu sudah menikah maka dirajam. Apabila dia belum menikah maka dia dicambuk 100 kali. Kemudian juga disebutkan di hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, walaupun dibicarakan tapi para ulama mengamalkannya untuk ditegakkan hukuman kepada budak juga. Dan budak itu hukumannya adalah sama saja dia itu menikah atau tidak menikah, dicambuk 50 kali. Ya, dicambuk 50 kali. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat An-Nisa, fa idza usinna fa in ataina bi fahishatin fa inna nisfu ma 'alal muhsanati min al-'adzab. Apabila dia telah menikah, apabila kemudian juga melakukan fahisyah perbuatan zina, maka ditegakkan kepada budak-budak ini separuh dari hukuman al-muhsanat, orang-orang yang merdeka dari siksaan. Ini dalil jelas bahwa mereka separuh. Kalau kemudian mereka yakni belum menikah kan 50 berarti separuh dari 100. Bagaimana kalau sudah menikah? Tidak ada separuh dari rajam, tidak ada. Separuh mati tidak ada. Jadi tetap juga ya separuh hukumannya yaitu dengan dicambuk juga 50 kali. Bagaimana kalau kemudian dia apakah diasingkan? Tidak ada, tidak diasingkan. Dan berikutnya hadis nomor 1210. Wa Imran bin Husain, dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Di sini semua Imam Bukhari dan Imam Muslim tentang orang yang bertobat dari perzinahan. Ana imratan min Juwainah, sungguhnya ada seorang perempuan dari Juwainah, atatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yahubla, dia dalam keadaan hamil. Perempuan ini hamil. Minaz zina, dari zina. Ini juga disebut oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin bab taubah. Faqalat, maka berkata perempuan ini, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, asabtu haddan, sungguhnya aku telah tertimpa had. Ini perbuatan zina berhak untuk dihukum. Fahakimhu alayya, maka tegakkanlah kepadaku. Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi pun memanggil walinya, orang tuanya atau walinya. Faqala, kemudian Nabi mengatakan, ahsin ilaiha, berbuat baiklah kepadanya. Ya, situ ada penjelasan masalah ini. Biasanya orang kalau melakukan perbuatan zina nanti apa diejek-ejek dan sebagainya. Maka jangan dilakukan seperti itu. Ya. Fa idza wada'at, karena dia telah bertobat. Fa idza wada'at fa'tini biha. Kalau dia sudah melahirkan, datangkanlah dia kepadaku. Ya, datangkan kepadaku dia. Fa fa'ala, kemudian dilakukan, fa amara biha. Kemudian diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya perempuan ini fa amara biha. Fa syukkat 'alaiha thiyabuha. Kemudian diikat bajunya, dalam artian yakni ditali atau semisal itu supaya tidak tersingkap ya auratnya. Tsumma amara biha farujimat, kemudian diperintahkan perempuan ini dan dirajam, dilempar dengan batu. Tsumma shalla 'alaiha, kemudian Nabi pun menyolatkan perempuan ini. Maka Umar, maka berkata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Atusholli 'alaiha ya Nabi Allah? Apakah kau menyolatkan dia, wahai Nabi Allah? Waqad zanat, padahal dia telah berzina." Maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad tabat, sungguh dia telah bertobat perempuan ini. Taubatan, dengan suatu taubat, law qusimat, kalau dibagi-bagi, baina sab'ina min ahli Madinah, di antara 70 penghuni Madinah, lawasiathum, niscaya akan mencukupinya. Wa hal wajadta, apakah engkau mendapati afdal, yang lebih bagus, min anjadat bi nafsiha lillahi ta'ala, dari orang yang bersungguh-sungguh dengan jiwanya menuju Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk bertobat. Ya, demikian. Tentu saja tidak ada. Ini adalah keadaan orang yang mulia bertobat. Rawi Muslim, semua dengan Muslim. Maka di sini disebutkan bahwa ditegakkan hukuman had untuk orang yang hamil, yaitu sampai dia itu melahirkan. Ya, demikian. Kemudian apa? Kemudian dirajam ataupun dicambuk.
Ya demikian. Kemudian berikutnya Wan Jabir ini dengan keadaan yang dia itu kuat untuk menerima hukuman tersebut. Kemudian hadis nomor 1211. Wan Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, di sini oleh Imam Muslim. Qala, beliau mengatakan, rajama Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan min Aslam. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau merajam seorang laki-laki dari Aslam. Wa rajulan min al-Yahud, demikian juga seorang laki-laki dari Yahudi. Wa mar'atan, bersama dengan perempuan. Rawi Muslim, semua Imam Muslim. Wa kisah rajmil Yahudiyaini, dan kisah perajaman dua Yahudi ini fi sahihaini, di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, min hadis Ibnu Umar, dari hadisnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, hadis nomor 1212 ini ya. Dan sebutkan kisahnya dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Maka waktu itu disebutkan orang-orang Yahudi, ya, ketika ditanya oleh Nabi, apakah kalian mendapati di Taurat hukuman orang yang berzina, mereka mengatakan, ya, hukumannya yakni wajahnya dibuat hitam dan sebagainya. Kemudian didatangkan Taurat mengatakan tidak ada, kemudian apa? Ternyata ditutupi oleh mereka. Ya demikian. Bahwa di sini dalam pelajaran ya, bahwa orang yang dia itu sudah menikah maka cukup untuk dirajam, tidak perlu dicambuk. Ya, karena dia kan akan mati. Demikian. Berikutnya hadis nomor 1213. Wan Sa'id bin Sa'ad bin Ubadah. Ya, disebutkan hadis ini sahih. Disebutkan juga bahwa jalannya itu dari tariknya, jalannya Abu Umamah bin Sahal. Ya, Abu Umamah bin Sahal. Adapun tarik yang disebutkan di sini riwayah mursal dari Imam Az-Zuhri. Ya. Kemudian ada penguat-penguatnya, dan di antara paling kuat ya sebagaimana Imam Nasa'i, ya, yaitu dari jalannya Abu Umamah bin Sahal. Dan dia ini adalah seorang sahabat yang masih kecil dan pernah melihat Nabi SAW, sehingga kemungkinan besar dia adalah mengambil dari para sahabat. Ya demikian. Jadi sahabat yang kecil itu kebanyakan mengambil dari para sahabat, dan dia sebenarnya lebih kuat daripada mursalnya Sa'id bin Sa'id, sehingga disahihkan. Saya akan mensahihkan. Saya belum mengatakan itu mursal, ya, karena dia sahabat masih kecil, tetapi amalan para ulama padanya kesimpulannya adalah sahih. Dari Sa'id bin Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Kana baina abyatina ruwaijilun dhaifun." Adalah di antara rumah-rumah kami ada seorang ruwaijil, yakni laki-laki kecil, dhaif yang lemah. Kadang-kadang untuk mengejek. Ya, seorang yang lemah, perempuan yang lemah. Ya, yang kurus misal itu. Fa khabatha bi amatin min imaihim. Maka dia melakukan perzinaan dengan budak dari budak-budak mereka. Soalnya kalau budak dia sendiri boleh, ya, zaman dulu demikian. Semoga di zaman kita ini di Mauritania itu masih ada perbudakan, walaupun jumlahnya sedikit. Mana Imam Syinqiti. Pada dzalika saat di Rasulullah SAW. Disebutkan yang demikian itu oleh Sa'ad, ya, bin Ubadah kepada Rasulullah SAW. Kisahnya ini. Maka Nabi mengatakan, idribuhu haddahu. Pukullah dia hadnya itu. Ya, hukumannya. Maka mereka mengatakan, ya Rasulullah, innahu ad'afu min dzalik. Sungguh dia itu lebih lemah dari yang demikian itu. Badannya kurus sekali. Atau semisal itu. Lalu bagaimana ini? Orang yang sudah yakni lemah ternyata berzina. Maka Nabi SAW mengatakan, khudhu iskalan fihi mi'ah simroh. Ambillah pelepah yang di situ ada 100 lidi. Nah, di pohon korma kan seperti itu. Sebagaimana kita pohon kelapa ambil mirip kan. Ini lidi-lidinya itu 100 jumlahnya. Tsumma idribuhu bi. Kemudian pukullah oleh kalian orang ini dengan 100 lidi tadi. Darabatan wahidah, sekali pukulan. Karena dia orangnya lemah sekali kan demikian. Lalu kemudian mereka melakukan. Rawahu Ahmad wa Nasai, riwayat Imam Ahmad dan Nasai wa Ibnu Majah dan Ibnu Majah wa isnaduhu hasan. Sanadnya hasan, lakin ukhtulifa fi wasli wa irsali. Tapi berselisih apakah dia itu bersambung ataukah mursal. Jadi sudah kita sebutkan sahih. Maka di sini adalah keadaan orang yang dia itu lemah. Ya, maka demikian boleh sesuai dengan keadaan dia kan demikian. Jangan sampai kemudian setelah itu dia mati, jangan.
Ya, juga la yujarrah, tidak perlu bajunya ini orang biasa ya, tidak perlu kemudian dilepas bajunya, tidak, ya seperti biasa. Ya demikian. Kemudian juga disebutkan ya untuk apa? Berhati-hati dari kepala, wajah, kemaluan, ya demikian. Laki-laki dicambuk dalam keadaan berdiri. Kemudian bahwa imra'ah, adapun perempuan fa'inna itu jelat jalisah, maka dia dicambuk dalam keadaan duduk. Ya demikian disebutkan. Demikian juga bagaimana kalau yang berzina ini orang yang sakit, kalau dia kemungkinan sembuh ditunggu sampai sembuh. Kalau dia tidak mungkin sembuh, ya dipukul sesuai keadaan dia. Ya demikian. Berikutnya hadis nomor 1214. Ini perbuatan orang melakukan perbuatan luti, ya, atau istilah kita ya LGBT itu, sesama jenis. Wa Ibnu Abbas, ini sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Disebutkan hadisnya ini dhaif, lemah. Dari jalannya Amr bin Abi Amr, ya, maulanya Muthalib, budaknya Muthalib bin Abdillah. Amr bin Abi Amr ini dia sebenarnya soduk, apalagi biasa-biasa saja, tapi riwayat dari Ikrimah mungkar, ya demikian. Dari sinilah hadis ini tadi. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau mengatakan, "Man wajadtumuhu", barang siapa yang kalian mendapati dia ya'malu amala qaumi Lut, berbuat sebagaimana perbuatan kaum Lut. Ya, sebenarnya dalam Al-Qur'an disebutkan mereka laki-laki mendatangi laki-laki. Faqtulu al-fa'il, maka bunuhlah pelakunya, wal maf'ul bih, dan objeknya itu, ya, yang melakukan dan pasangannya, bunuhlah. Waman wajadtumuhu waqa'a ala bahimah, barang siapa yang kalian mendapati dia itu mendatangi bahimah, binatang ternak, ya, jadi dia melakukan perzinahan dengan binatang. Faqtuluhu, maka bunuhlah dia, bunuhlah orang ini, waqtulu al-bahimah, dan bunuhlah juga binatang ternak tersebut. Rawahu Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, oleh Arba'ah dan yang 4. Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Nasa'i. Wa rijalu mawthuqun, rijalnya adalah terpercaya illa anna fihi ikhtilafan, kecuali hanya saja di dalamnya ada perselisihan dari kita sebutkan. Lalu bagaimana sekarang hukumnya? Jelas, ya. Ini lewat sendiri, ya, ini atau istilah kita sodomi dan sebagainya itu, ya, seorang laki-laki mendatangi yang sejenis. Ya demikian. Maka disebutkan masukkan kemaluannya di dubur dari laki-laki yang lain. Disebutkan terjadi perselisihan hukumnya, ya. Sebagian menyebutkan bahwa sama, sudah menikah atau tidak menikah maka dirajam, dibunuh. Kesimpulannya adalah, ya, yaitu apa? Adapun kalau dia itu seperti orang yang berzina persis, kalau dia sudah menikah maka dibunuh. Apabila dia belum menikah maka dia dicambuk 100 kali dan diasingkan. Apakah perlu saksi? Iya, ya, perlu saksi. Bagaimana kalau mendatangi binatang? Disebutkan tidak ada hukuman yang ditentukan, tapi untuk imam atau pemimpin melakukan takzir, ya, dihukum sesuai dengan menurut dia kebaikannya bagaimana, entah di penjara dan sebagainya. Apakah dibunuh binatang itu? Tidak, ya demikian. Berikut hadis nomor 1215. Wa Ibnu Umar, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, disebutkan, ya, ini yang sahih adalah bukan dari Nabi SAW, tapi perbuatan Abu Bakar dan sebagainya. Ya, jadi riwayat yang mengatakan marfu, ya, itu lebih lemah. Sebagian meriwayatkan yaitu Abdullah bin Idris, ya, dari Ubaidillah, dari Nafi', dari Ibnu Umar tanpa disebutkan Nabi SAW. Ya demikian. Dan itu sudah cukup. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, anna Nabi SAW, sungguhnya Nabi SAW daraba wa qaraba. Beliau memukul, ya, mencambuk, demikian juga mengasingkan. Wa ana Abu Bakar, dan Abu Bakar, sungguhnya Abu Bakar Siddiq daraba wa qaraba. Sama, beliau juga mencambuk dan mengasingkan. Wa anna Umar daraba wa qaraba. Demikian juga Umar mencambuk dan mengasingkan. Rawahu Tirmidzi, riwayat Imam Tirmidzi, wa rijalu thiqat, rijalnya ada thiqat, ila annahu ikhtalifa fi waqfi wa rafihi. Akan tapi, ya, sungguhnya dia itu berselisih para ulama apakah dia mauquf ataukah marfu. Jadi sudah kita sebutkan. Cukup. Ya, itu sudah jelas.
Orang yang belum menikah maka dicambuk 100 kali dan diasingkan 1 tahun. Berikut hadis nomor 1216. Saya ada hadis sampai di sini dulu. Subhanallah juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.